Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi kepemimpinan pendidikan yang terdiri dari pengertian, fungsi, tipe-tipe kepemimpinan, model-model, gaya, dan pendekatannya. Mari kita simak sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian kepemimpinan pendidikan. Pengertiannya adalah pemimpin pada suatu lembaga satuan pendidikan yang kehadirannya sebagai proses pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Yang kedua adalah fungsi kepemimpinan pendidikan. 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. 3. Fungsi partisipasi. Dalam melaksanakan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang ada di pimpinannya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat adalah fungsi delegasi. Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dan pemimpin. Dan yang kelima adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya searah, terarah, dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan. 1. Gaya kepemimpinan partisipasif atau demokratis. Merupakan gaya kepemimpinan yang menitik beratkan pada usaha seorang pemimpin dalam melibatkan partisipasi para pengikutnya dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan autokratik. Gaya ini merupakan lebih menitik beratkan pada otoritas pemimpin dengan mengesampingkan partisipasi dan gaya kreatif para pengikutnya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan ini juga disebut sebagai kepemimpinan liberal, merupakan suatu pola pengabaian atau abrogation sehingga pemimpin berusaha menghindari tanggung jawab terhadap pengikutnya. Yang keempat, gaya kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif berorientasi kepada proses membangun komitmen, menyesuaikan sasaran, organisasi, dan memberikan kepercayaan kepada para pengikut untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Yang kelima adalah gaya kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang berkarismatik adalah seorang yang dikagumi oleh banyak pengikut. 6. Gaya kepemimpinan paternalistik, yaitu seorang pemimpin yang bertipe ini biasanya mengutamakan kebersamaan. 7. Gaya kepemimpinan militeristik. Tipe ini kepemimpinan yang biasa memakai cara yang lazim digunakan dalam kemiliteran. 8. Gaya kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner mengartikulasikan kemana kelompok berjalan, tetapi bukan bagaimana cara mencapai tujuan membebaskan orang yang berinovasi, bereksperimen, dan menghadapi resiko yang sudah diperhitungkannya.
Kali ini kita akan membahas tentang model-model kepemimpinan pendidikan. Model-model kepemimpinan pendidikan ada beberapa macam, yaitu 1. Kepemimpinan manajerial, 2. Kepemimpinan partisipatif, 3. Kepemimpinan transformatif, 5. Kepemimpinan interpersonal, 6. Kepemimpinan transisional, 5. Kepemimpinan transaksional, 6. Kepemimpinan postmodern, 7. Kepemimpinan kontingensi, 8. Kepemimpinan moral, dan 9. Kepemimpinan pembelajaran. Pendekatan dalam kepemimpinan. Pendekatan dalam kepemimpinan memiliki beberapa aspek, yaitu 1. Pendekatan sifat, 2. Pendekatan perilaku, 3. Pendekatan pengaruh kekuasaan, 4. Pendekatan situasional. Komponen kepemimpinan dalam pendidikan itu terdiri dari 2, yaitu 1. Karakteristik kepemimpinan pendidikan, dan 2. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin. Terima kasih. Itulah penjelasan tentang materi kepemimpinan pendidikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.